Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia di subtema 3, pembelajaran 3 hingga 6 ya, di tema 2F. Persiapkan buku kalian dan juga persiapkan buku tegak bersambung kalian ya. Karena kita masih belajar tentang bagaimana menulis tegak bersambung. Sebelum kita memulai pembelajaran kita membaca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menulis dengan ejaan yang tepat, memperbaiki penggunaan tanda titik dan huruf besar pada bacaan, memperbaiki kalimat sesuai aturan penggunaan tanda titik dan huruf besar. Kita mulai di halaman 66 ya. Ayo membaca. Bercocok tanam. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Setiap anak menanam satu bibit tanaman. Nina, Deli, dan Lani akan menanam bibit bawang putih. Bibit ditanam di kebun sekolah. Tempat menanam sudah disediakan. Menanam tanaman ada aturannya. Mula-mula, pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Setelah itu, bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Lubang ditutup dengan tanah. Tanaman pun lalu disiram secukupnya. Selesai bercocok tanam, semua siswa mencuci tangan. Di sini bisa kita lihat ya, kata-kata yang diawali dengan huruf besar, yaitu ada kata kelas, lalu ada kata Nina, Deli, Lani, dan juga ada kata setiap, lalu ada kata bibit, lalu ada kata tempat, menanam, lalu mula-mula, setelah itu, lalu lubang, tanaman, dan selesai bercocok tanam. Nah, masih ingat tidak apa saja kata yang harus diawali dengan huruf besar? Yaitu kata-kata yang ada di awal kalimat. Seperti di sini ya, kelas, setiap, Nina, bibit, tempat, menanam, mula-mula, setelah, lubang, tanaman, dan selesai. Itu semua ada di awal kalimat. Lalu, apalagi ya kata-kata yang diawali dengan huruf besar? Yaitu nama seseorang. Kita lihat di sini. Kata Nina ada di barisan kedua ya. Tidak ada di awal. Tetapi awalannya berhuruf kapital. Karena Nina adalah nama dari seseorang. Ingat-ingat ya apa saja yang diawali dengan huruf besar. Yaitu kata yang di awal kalimat, nama orang, lalu nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Lalu nama bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Itulah kata-kata yang harus diawali dengan huruf besar. Sekarang kita baca di halaman 70. Ayo membaca. Nina dan teman-teman membuat karya bersama. Nina satu kelompok dengan Deli, Made, dan Tony. Mereka membuat diorama pemandangan sekolah.
Ada yang bertugas membuat pohon, ada yang bertugas membuat bunga dan buah. Ada juga yang membuat bentuk hewan. Mereka membuat karya dengan gembira. Nah, di cerita ini banyak sekali loh terdapat kesalahannya. Yuk kita koreksi bersama-sama. Pertama-tama kita akan melihat. Kita ganti huruf kapital di awal kalimat. Kita lihat di sini. Semuanya bukan huruf kapital ya. Di awal kalimat tidak ada huruf kapitalnya. Dan juga di akhir kalimat tidak ada tanda titik. Ingat, tanda titik ada di akhir kalimat. Jadi sebelum kita merubahnya, kita tandai dulu yuk titiknya, yaitu ada di akhir. Kita taruh di akhir kalimat. Yang pertama di kata bersama, titik. Lalu di paragraf kedua, kita ambil atau kita taruh di kata Tony, titik. Selanjutnya, kita taruh di kata sekolah, titik. Lalu di kata pohon, titik. Dan di kata buah, titik. Selanjutnya, sehabis kata hewan, titik. Dan yang terakhir, di kata gembira, titik. Nah, itulah akhir kalimat. Kita taruh titiknya di akhir kalimat. Lalu, sekarang kita ubah awal kalimat menjadi huruf kapital. Dari kata Nina, lalu di paragraf kedua Nina, paragraf ketiga mereka, M-nya dijadikan kapital, lalu ada di paragraf keempat, lalu ada juga di paragraf kelima, di paragraf keenam juga ada A-nya, lalu yang terakhir di huruf M, mereka. Kita ganti menjadi huruf kapital. Masih ada lagi? Ya, masih ada ya. Yaitu nama teman-temannya Nina. Ada Deli, Made, dan Tony. Deli, D-nya kita ganti menjadi kapital. Made, M-nya kita ganti kapital. Dan Tony kita ganti T-nya menjadi kapital. Ingat-ingat ya, bagaimana cara mengubah paragraf yang salah menjadi paragraf yang benar. Kalian harus teliti dalam melihat di mana tanda titik lalu huruf kapital. Kalian harus ingat apa saja ya huruf kapital, di mana saja, yaitu ada di nama, ada di awal kalimat, lalu di nama hari, lalu di nama bulan. Sekarang kita ke halaman 80. Ayo bermain. Lani bertemu Tony di depan kelas. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Nah, yang di rumah, kalian bisa membaca teks ini bersama dengan adik atau umi kalian ya. Ibu akan membacakan lebih dahulu. Tony, besok jangan lupa datang pagi ya. Besok ada apa, Lan? Besok kan giliran kita tugas piket kelas.
Oh iya, aku lupa. Iya, kita bagi tugas ya. Iya, apa yang harus kubantu? Besok tolong sirami bunga di kebun ya, Ton. Aku akan bersihkan kelas bersama Deli. Baik, Lan. Ada lagi? Tidak ada, Ton. Itu saja dulu. Oke deh. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Dan di sini kita lihat ya penulisan dari percakapannya, yaitu memakai tulisan tegak bersambung. Bagus sekali ya. Sudah benar semua, yaitu namanya diawali dengan huruf kapital. Lani, Tony, lalu ada apa lagi? Lalu ada Deli. Ingat, nama panggilan pun harus diawali dengan huruf kapital. Nah, di percakapan ini, apa yang sedang dibicarakan oleh Lani dan Tony? Yaitu Lani sedang mengingatkan Tony bahwa besok harus datang pagi, dikarenakan mereka harus piket kelas. Lalu Lani membagikan tugas untuk mereka. Tony menyirami bunga di kebun, sedangkan Lani membersihkan kelas bersama Deli. Kapan percakapan ini terjadi? Yaitu saat Lani dan Tony ingin pulang sekolah. Bisa terlihat ya dari kata-kata Tony dan ada Johnny. Johnny bilang, "Oke deh, sampai jumpa besok." Lalu Lani bilang, "Sampai jumpa." Seperti itu. Ada di mana ya percakapan ini terjadi? Yaitu di ruang kelas. Nah, kita sudah bisa mencermati apa yang terjadi, di mana terjadinya, kapan terjadinya suatu kejadian. Ingat ya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kita bisa menanyakan keenam hal itu dari sebuah percakapan. Nah, sekarang kita lihat ya di halaman 81. Ayo menulis. Lani dan teman-teman melaksanakan piket dengan baik. Setelah membersihkan kelas, Lani dan Deli merapikan pot tanaman yang ada di depan kelas. Pot tanaman tersebut cukup berat. Lani dan Deli bekerja sama untuk membantu. Nah, coba kalian sekarang menulis secara tegak bersambung cerita ini ya. Cerita Lani dan teman-temannya yang melaksanakan piket. Kalian tulis di buku bersambung kalian. Oke? Kalau sudah, jangan lupa untuk kalian fotokan ke ibu. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berguna untuk kita semua. Ingat, jangan di-skip-skip ya dalam menonton video ini. Karena semua pembelajaran yang sudah Ibu siapkan sangat penting untuk kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.